Halo netizen, ini adalah Hyundai Creta facelift yang varian Prime. Nah, jadi ini merupakan Hyundai Creta facelift yang ibaratnya lumayan tinggi variannya, tapi masih di bawah varian Alpha dan varian Headline. Dan kebetulan juga kita belum pernah mengulas varian yang ini ya. Dan pas juga nih di bulan Juli 2026 ini Hyundai itu lagi ada promo spesial untuk beberapa line up ya. Salah satunya adalah di kereta varian Prime ini, dan promonya itu juga lumayan banyak ya, kayak bunga 0%, terus juga pembayaran 50-50 dan segala macamnya itu juga ada banyak gitu. Jadi untuk kontak personnya bisa langsung hubungi aja nomor yang ada di description di bagian bawah. Ini mobilnya lagi ada di Hyundai Andalan yang ada di Pancoran ya. Sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Kuncinya seperti ini, jadi sama seperti kereta varian lainnya, dia ada tombol lock, unlock, remote start, dan juga ada buat buka bagasi ya, tapi dia cuman unlatch si bagasinya doang. Untuk remote startnya seperti biasa, tinggal pencet lock dan tahan tombol remote startnya beberapa detik, mesinnya langsung nyala. Untuk matiin pun juga bisa, dan dia juga punya one touch open window ya, jadi kalau kita tahan tombol unlocknya, jendelanya itu akan ngebuka, tapi yang terbuka hanya jendela pengemudi aja, karena yang auto up down itu cuma di jendela pengemudi aja, jadi sisanya itu masih tertutup. Ya lumayan lah bisa mengeluarkan hawa panas. Dan ketika kita kunci, dia juga ada anti theft yang merupakan sensor di bagian center konsol atasnya itu. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam dan kita ngambil barang, itu bisa membunyikan alarmnya ya. Jadi dia cukup berguna ketika ada yang mecahin kaca, langsung ada pemberitahuan dengan alarmnya berbunyi gitu. Dan selain itu dia juga ada keyless entry, jadi cukup cukup klik ya tombol yang ada di handle ini untuk membuka dan mengunci. Dia juga ada auto folding mirror. Nah, untuk interiornya, kalau yang N-Line itu kan lumayan sporty ya, dengan aksen-aksen merah, jahitan merah, bahkan sampai setirnya beda gitu ya. Kalau yang di Prime ke bawah itu cukup normal gitu ya, cukup standar untuk sebuah Hyundai, yang dimana sini jahitannya sudah putih. Terus juga pengaturan joknya memang masih manual ya, yang elektrik kan cuma di N-Line dan N-Line turbo aja. Di sini juga ada side airbag, jadi sudah ada 6 airbag mulai dari tipe style kalau nggak salah, jadi style ke atas itu udah 6 airbag. Nah, langsung aja kita masuk dan tinggal injek rem, tekan tombol kanan ini untuk menyalakan mesinnya. Yuk kita tutup dulu. Nah, seperti ini interior dari Hyundai kereta tipe Prime yang facelift ya. Jadi emang dia faceliftnya udah dari 2025 awal, tapi kita baru reviewnya sekarang. Nah, untuk setir dia masih kayak yang versi pre-facelift ya, agak-agak 4 palang gitu, mirip seperti di Stargazer juga, dan pengaturannya bisa diatur tilt dan teleskopik. Lalu dia juga ada tombol untuk pengaturan audio di sebelah kiri dengan voice command, bluetooth telephony, dan yang sebelah kanan ada untuk cruise control. Bahkan dia juga ada cruise control adaptif ya sekarang, jadi di sini ada buat ngatur jaraknya, dan ini untuk ngatur kecepatannya. Dan kalau kita tahan, ini yang kayak hidden feature gitu ya, dia ada speed limiter. Jadi ini ada di hampir semua Hyundai. Tinggal tahan tombol cruise control ini, nanti dia bisa berubah menjadi speed limiter. Di balik setir ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi IVT-nya, dan di balik setir ada tuas combination switch ya. Dia ada auto headlamp, lampu senja, lampu utama, dan dia ada pemberitahuannya di instrument cluster. Begitu pula di wiper, jadi untuk intermittent, low, high, posisi wiper depan dan belakang itu juga ada pemberitahuannya. Nah, untuk instrument clusternya sih ini masih sama seperti yang pre-facelift ya, jadi dia ada 2 dial utama yang besar gini, speedometer dan tachometer, dan fuel gauge sama temperature gauge di bawahnya. Dan dia juga bisa berganti desain, bisa kita pilih atau kita bisa ngikutin mode berkendara. Jadi ada Eco, Sport, Normal, dan Smart. Dan juga ada mode traksi ya, ada Snow, Mud, dan Sand, tapi dia nggak ngubah bentuk dialnya. Nah, kalau di defaultnya tuh lebih ke yang normal seperti ini. Dan untuk informasi yang di tengah itu juga cukup komplit, ada gear indicator, konsumsi BBM instan di bagian bawah, dan ada temperatur udara luar, sisa jarak tempuh, dan odometer. Untuk
Tampilan yang bisa diubah ada trip meter saat ini, trip meter setelah isi bensin, dan trip meter setelah reset manual. Ini kayaknya belum di reset nih dari mobilnya baru tuh. Sama tripnya 3257, rata-ratanya di 9,5 liter per 100 km, ya hampir 1:11 lah. Jadi cukup irit lah, cukup normal untuk sebuah mesin 1500 cc. Dan di sini ada kompas, dan kalau lagi aktif navigasi dia jadi turn by turn navigation ya. Dan ada tampilan untuk TPMS juga, tapi harus jalan dulu untuk dia ngebaca si tekanan bannya ya. Nah, lanjut ke sebelah kanan. Di sini ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup. Ada engine start button, ada tombol traction control. Di bagian bawah ada tuas untuk membuka kap mesin ya di bagian sini. Sama ada ini ya, apa namanya, kayak kotak sikring gitu. Di bagian pedal ini masih model gantung, dan ada footrest di sebelah kiri. Untuk di bagian door trim ini juga hampir semuanya plastik keras, kecuali di bagian pad sini yang ada empuk-empuknya gitu ya. Power window tadi ya, yang auto cuman ada di sisi pengemudi doang, dia auto up and down. Tapi untuk sisanya tiga-tiganya ini belum auto. Ada window lock juga, central locking, dan kalau lagi kebuka dia ada lampu indikator warna orange seperti ini. Pengaturan spionnya juga lengkap di sini, bisa dilipat secara elektrik, dan ada indikator blind spot monitoring system. Ada audio Bose juga, 8 speaker di bagian sini dengan center speaker di tengah dashboard. Di bagian bawah door trim ada door pocket dengan cup holder. Di atas ada sun visor pengemudi yang ada cermin, yang ini kotaknya lumayan besar. Ada card holder juga, tapi emang nggak ada lampunya. Untuk spion tengah dia masih manual dimming ya, belum auto dimming. Di sini tadi ya ada infrared sensor untuk anti theft sensornya. Lampu kabin ini sudah LED, dan ini untuk nyalain semua lampu kabin sampai ke belakang juga. Dan untuk kereta tipe Prime ini juga sudah ada panoramic sunroof yang segede gaban. Nah, bisa segitu ya, dia sampai ke belakang pilar B, jadi emang beneran lega. Dan sunshade-nya juga elektrik nutupnya, jadi lumayan memberikan kesan yang lega. Sudah auto close juga, nice. Di sini ada blue link juga, jadi untuk roadside assist tinggal pencet yang B, dan kalau misalnya ada butuh apa-apa kayak polisi atau ambulan, nanti tinggal pencet yang SOS. Yang sebelah kiri sun visornya ini juga ada cermin dengan lampu dan card holder. Untuk seatbelt dia bisa naik turun, headrest juga bisa naik turun, ada curtain airbag juga, grab handle modelnya foldable, dan head unitnya seperti ini. Jadi udah model head unit yang nyambung ala-ala Hyundai modern gitu ya, kayak di model-model Ioniq dan segala macem. Jadi dia ada home screen-nya, ada tampilan kiblat juga, dan dia punya built-in map juga. Jadi ini udah peta Indonesia yang bisa kita arahkan tujuan kita kemana. Navigasi ini bisa pakai navigasi bawaan mobil atau pakai Apple CarPlay, Android Auto yang bisa ditampilin dari proyeksi ponsel di sini. Terus juga untuk suhu ini tampilan AC, dan kita juga bisa ngatur AC-nya dari sini. Jadi selain tombol physical yang ada di bagian bawah, kita juga bisa atur suhu AC-nya dari sini. Ada suhu paling panasnya di 27 derajat, paling dinginnya di 16,5 derajat. Tapi dia nggak ada heater ya, cuman dingin atau nggak dingin doang. Fan speed-nya juga bisa kita atur dari sini. Mau berapa kecepatannya, mode AC, terus zona AC-nya bisa ke kaki, ke kaca depan, atau auto, itu juga bisa diaktifin dari sini. Dan ada mode valet, ada quiet mode, jadi dia ngecilin volume juga, dan mematikan speaker belakang supaya kalau di belakang ada yang lagi tidur itu nggak terganggu ya. Dan di bagian setelan ini juga banyak yang bisa diatur, kayak setelan kendaraan itu semuanya ada di bagian sini. Ada driving safety, jadi ini untuk ADAS ya, rem otomatis, bisa lane safety, blind spot detection, exit safety. Ada smart cruise control juga. Terus ada mode peringatannya, bunyi bip-bip dari sensor parkirnya itu bisa kita gedein, kita kecilin. Ada leading vehicle departure alert, jadi kalau mobil di depan itu udah maju, kita akan diberitahu juga supaya nggak diklaksonin. Ada rear cross traffic safety, jadi selain ngasih tahu kalau kita lagi parkir mundur, ada kendaraan yang lewat dari kiri atau kanan, kalau misalnya udah terlalu dekat, dia bahkan bisa ngerem juga. Lalu untuk di bagian cluster ini bisa kita atur kecerahannya. Temanya juga tadi ya bisa kita
ganti atau kita pakai settingan baku gitu. Jadi kalau klasik A seperti ini, mode berkendaranya apapun itu dia nggak ganti. Atau B seperti ini yang sport, atau yang C yang eco, itu bisa kita lock gitu ya. Atau juga ada tema kubus yang dimana cukup unik ya, tuh angkanya jadi gerak-gerak seperti itu. Nah, untuk reset efisiensi BBM juga bisa dipilih. Terus juga ada tampilan rambu lalu lintas, jadi dia bisa ngebaca rambu lalu lintas ya. Dan ada welcome sound juga. Untuk suhu dia ada auto ventilation. Di lampu juga ada ambient light. Ambient light ini memang nggak banyak ya, jadi di bagian sini nih, ini ada ambient light, dia warna amber seperti itu. Kalau di N-Line dia warna merah, dan kita cuma bisa ngatur brightness-nya aja, bukan ganti warna ya. Ada welcome mirror, delay lampu depan, high beam assist, auto lock dan auto unlock itu juga bisa diatur. Dan di bagian comfort ada rear occupant alert, ada anti theft tadi, dan juga ada wireless phone charger dengan auto rear wiper. Ya, kurang lebih itu aja yang bisa di setting di bagian head unitnya. Sebetulnya masih banyak lagi sih, cuman kalau mau lengkap itu perlu bahas blueling dan segala macam ya, dan kayaknya channel-channel lain tuh udah ada yang bahas gitu. Nah, untuk kameranya dia juga cuman ada kamera mundur ya, nggak kayak yang N-Line, dia ada kamera 360. Jadi di sini cuma kamera mundur dengan beberapa settingan, dan juga ada adaptive guideline. Jadi kalau kita putar setirnya, itu dia gerak garisnya seperti itu. Dan ada indikator sensor parkirnya juga di belakang. Sensor parkirnya ada 3 titik ya. Ya, kurang lebih segitu aja untuk di bagian head unitnya. Lanjut ke bagian bawah, tadi ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup seperti ini. Di bagian bawahnya juga ada tombol-tombol buat shortcut ke head unit ya. Jadi kayak setup, menu favorit segala macam itu bisa diatur di bagian atas. Dan juga ada tombol lampu hazard yang kedip juga. Di bagian bawah juga ada ventilasi adjustment ya, atau apa namanya, AC. Jadi untuk suhu tadi bisa diatur dari sini, fan speed dari sini, zona AC bisa dari sini, ada defogger depan dan belakang, sirkulasi udara dan mode AC, sama ada tuning knob sama ini buat volume ya. Yang ini untuk tuning knobnya. Nah, di bagian bawah ini ada wireless charger dengan Qi standar, dan ada USB-A kalau misalnya mau yang masih konvensional, ada power outlet 12 volt yang lebih konvensional lagi, dan ada USB Type-C. Untuk shifternya juga dia modelnya kayak T-shape seperti ini, bukan yang shifter N-Line kayak di varian N-Line. Dan dia ada mode D, ada mode S juga, jadi kalau kita geser itu langsung ke mode sport ya, baik di transmisi ataupun di drive mode. Jadi si gauge clusternya juga berubah simbol gitu. Dan kalau misalnya mau manual mode, kita bisa aktifin dari tuas di sini atau pakai pedal shift yang ada di belakang setir. Di kiri kanannya ini juga ada tombol untuk cooler seat, jadi ada pendingin jok di bagian jok depan. Tapi memang dia satu tingkatan aja ya, nggak ada 3 level kan biasanya kalau di mobil-mobil lain gitu ya. Dan di sini ada shortcut untuk kamera belakangnya. Tadi ada knob untuk mode berkendara, ada eco, normal, sport, dan smart, dan kalau ditekan dia jadi mode traksi. Ada electronic parking brake, auto hold, 2 buah cup holder, dan ada storage kecil yang bisa nyimpen receh seperti ini. Ada konsol box juga yang di atasnya ada air purifier, ini dari kereta yang pre-facelift juga udah ada ya. Dan glove boxnya dia belum soft opening. Ada airbag juga untuk penumpang depan di sebelah kiri. Ya, kurang lebih segitu aja untuk di bagian kabin depannya dari Hyundai kereta facelift yang varian Prime ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Untuk kabin belakang sih dia nggak jauh berbeda dibandingin yang pre-facelift ya. Nah, ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm. Di sini masih ada 4 jari setengah, jadi masih sangat lega. Ada si back pocket juga di kanan dan kiri, dan ada ventilasi AC juga yang ngikut depan. Jadi kabin belakang ini cukup terbantu karena berasa dingin sih emang. Di bagian bawah juga ada 1 buah USB dengan 1 buah storage buat naruh handphone kita. Dan ini dia pemandangan dari panoramic sunroofnya yang besar ya. Dan apalagi kalau tipe Prime ini kan plafonnya warna terang gitu ya, jadinya dia nggak berasa sempit kalau misalnya sunshade-nya ditutup, karena si plafonnya tuh warnanya abu-abu terang gini.
Ada grab handle, lampu baca juga ada di sebelah kanan, dan ada gantungan juga kalau yang di sebelah kanan, yang di kiri nggak ada. Untuk door trim dia sama seperti di depan, hampir semuanya plastik keras kecuali di bagian armrest sini yang diempuk. Ada speaker Bose-nya lagi di belakang. Untuk jendela belakang juga dia turunnya sampai habis, tapi emang nggak auto aja. Untuk di bagian tengah, di bagian jok gitu ya, juga ada headrest adjustable, ada 3, jadi dia bisa buat 3 orang di sini. Tapi kalau lagi nggak ada orang, dia bisa diturunin nih armrest dengan 2 buah cup holdernya. Ada seat belt juga di bagian tengah, cuman ini lagi nyangkut di belakang. Dan ada isofix juga untuk jok bayi di kiri dan kanan. Ya, kurang lebih segitu aja untuk di bagian interior. Sekarang kita lihat ke eksterior. Nah, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Hyundai Creta tipe Prime yang facelift ini. Untuk mesin masih sama seperti sebelumnya ya, yang 1500 cc 4 silinder NA ini, masih dengan keluarga mesin Smart Stream G4FL, dan tenaganya juga masih di 113 HP dan 144 Nm. Jadi untuk tenaga ya masih sama seperti sebelumnya, sama yang pre-facelift itu juga masih serupa gitu ya. Yang beda tuh cuman yang di varian N-Line Turbo, karena dia punya mesin 1500 cc turbo dan bahkan transmisinya dual clutch ya. Sedangkan untuk mesin yang ini dia transmisinya hanya IVT atau CVT-nya Hyundai Kia Group. Atau untuk di varian yang bawah-bawah ya, kayak di varian aktif, di varian trend gitu ya, itu ada pilihan transmisi manual. Jadi kalau masih butuh kereta bertransmisi manual, itu masih ada di tipe yang paling bawah. Untuk row mesin ini juga masih serupa, cukup rapi seperti sebelumnya, dan di bagian cupnya ini juga masih sangat berat dan ada peredamnya. Oke, untuk tampilan eksterior dari Hyundai Creta facelift varian Prime ini emang juga ganteng sih ya. Jadi beda sama kereta yang pre-facelift yang desainnya tuh ada yang suka, ada yang enggak, apalagi di bagian belakangnya. Sedangkan kalau di varian facelift ini itu makin kebeda lagi. Jadi untuk yang standar, yang tipe Prime atau tipe Alfa ke bawah gitu ya, dia modelnya seperti ini, yang model SUV khasnya Hyundai gini. Tapi ada juga yang varian N-Line yang lebih ke sporty-sportyan. Bahkan antara N-Line dan Prime itu beda, bempernya segala macam itu semuanya beda. Jadi bukan yang kayak nambah body kit doang atau nambah list-list merah gitu ya. Bener-bener sebeda itu mukanya. Jadi emang dibedain secara fascia depan. Jadi buat Anda yang lebih suka yang model SUV gagah seperti ini, bisa ambil yang Prime. Tapi kalau yang lebih suka yang sporty-sportyan gitu, bisa ambil yang N-Line. Nah, untuk lampunya ini juga unik ya, karena dia modelnya tuh ala-ala Palisade yang generasi sebelumnya gitu. Jadi desain LED DRL yang ngebloki gini tuh sangat naikin wajahnya banget ya. Dan sennya ini juga unik, karena sennya bisa dilihat ya di sini LED. Tapi kalau lagi hazard dia kedipnya biasa. Sedangkan kalau lagi ngesen biasa itu dia sequential, jadi bisa 2 begitu ya. Dan itu juga berlaku di sen belakangnya, nanti kita lihat ya. Nah, untuk lampunya yang tipe Prime ini juga sudah LED reflektor. Dia ada 2 cluster untuk low beam dan high beam seperti ini. Di bagian bawah juga ada aksen underguard yang warna silver ini. Tapi dia memang nggak ada kamera 360 kayak di varian N-Line. Nah, untuk yang versi facelift dia sekarang sudah ada radar, karena dia sudah ada smart cruise control yang belum ada di varian pre-facelift. Lanjut ke samping, ini velgnya juga baru. Dia velg ring 17 seperti ini dengan ukuran ban 215/60R17. Dan bahkan kalau yang versi N-Line, baik yang biasa ataupun yang turbo, dia velgnya lebih gede lagi 1 inci. Bahkan kalau yang N-Line turbo, remnya pun beda. Jadi dia punya disc brake yang lebih besar. Jadi untuk tenaga yang lebih besar harus punya rem yang lebih capable juga untuk ngimbangin larinya. Dan tetap ada ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control pastinya ya. Ada body cladding juga khasnya SUV kekinian. Dia lanjut sampai ke belakang. Untuk spionnya juga cukup normal kayak spion kereta pada umumnya, dan ada lampu sein, tapi emang belum ada kamera 360-nya aja nih. Untuk pilar B dan pilar C-nya juga dia belum di piano black, masih yang standar gini. Ada roof rail, tapi memang khasnya Hyundai kebanyakan roof railnya hanya aksen aja ya. Di sini tulisannya do not apply load. Jadi kalau mau pasang roof box atau yang lain-lainnya itu harus ganti roof rail ya. Dan untuk bagian belakangnya seperti ini. Jadi
Dia punya lampu belakang yang nyambung juga dari kiri ke kanan, dan logo Hyundai-nya ini tuh kayak di coverin Mika gitu. Jadi cukup modern sih, kesana agak 3D gitu. Lampu sen belakangnya juga sama ya, kalau lagi nge-hazard seperti ini kedip biasa, tapi kalau lagi nge-sen beneran itu dia sequential, jadi ada dua mode gitu ya. Untuk emblemnya dia juga kayak logo Hyundai baru yang flat gini, jadi dia nggak setimbul emblem biasanya. Ada logo kereta di sebelah kiri dan ada logo Prime di sebelah kanan. Untuk sensor parkir di belakang ada 4 titik dan ada reflektor sama lampu mundur di pojok kiri kanan. Untuk di bagian wiper juga dia konvensional seperti ini, dan ada defogger belakang, high mount stop lamp, dan juga ada antena shark fin. Untuk bagasinya dia belum power tailgate ya kayak yang varian N-Line, tapi untuk N-Line pun juga dia aftermarket sih, kayak dealer installed gitu, jadi bukan yang bawaan pabrik. Dan untuk bagasinya sih sama ya, semua varian kurang lebih segini, dan juga ada power outlet 12 volt di sebelah kiri, ada lampu bagasi di sebelah kiri, dan ada subwoofer Bose untuk yang varian Prime ke atas ya. Di bagian bawah juga ada ban serep yang full size tapi velgnya kaleng. Jadi udah cukup oke ya. Oke, kita tutup aja. Oke, kurang lebih segitu dulu untuk ulasan dari Hyundai kereta facelift varian Prime 2026 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan sekali lagi ya, terima kasih juga untuk Hyundai andalan Pancoran yang udah minjemin mobilnya untuk kita ulas ya. Jadi untuk promo-promo dan dealing yang menarik gitu ya, bisa hubungi nomor yang ada di description di bagian bawah. Oke, terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.